Hei sobat, ada jejak misteri di balik keindahan alam dan kekayaan budaya Sulawesi Selatan. Tersembunyi kisah-kisah yang tak semua orang tahu. Dari jejak suku kuno, pemakaman di tebing batu, hingga patung-patung yang dipercaya memiliki roh. Inilah misteri dari Sulawesi Selatan dan Tanah Toraja. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Gerbang ke dunia yang berbeda. Sulawesi Selatan. Provinsi ini dikenal akan sejarah maritim, pelaut pemberani, dan kerajaan besar. Tapi jauh di dalam pegunungan, di tempat yang berkabut setiap pagi, berdiri wilayah yang seolah terputus dari dunia luar, Tanah Toraja. Masyarakat lokal percaya bahwa Tanah Toraja adalah tempat turunnya manusia dari langit. Menurut kepercayaan kuno, leluhur pertama mereka turun dari surga di tempat bernama Lolai, desa yang kini disebut negeri di atas awan. Apakah benar manusia Toraja berasal dari langit? Atau ini adalah cara leluhur mereka menggambarkan datangnya kaum dari dunia yang lebih tinggi? Kita semua tidak tahu. Rumah tongkonan dan kode rahasia ukirannya. Tongkonan rumah adat Toraja bukan sekedar tempat tinggal. Setiap bagian penuh simbol dan makna. Dari bentuk atap yang menyerupai perahu terbalik, hingga ukiran-ukiran rumit yang disebut pasura atau tulisan. Para peneliti antropologi percaya bahwa ukiran ini mungkin menyimpan semacam sistem komunikasi simbolik kuno. Bahkan, mungkin kode rahasia tentang kosmologi sejarah dan silsilah yang diwariskan turun-temurun. Ada rumah tongkonan tua yang tak bisa dihancurkan meski sudah terbakar 3 kali. Setiap kali dibangun kembali, suara-suara tangisan terdengar dari bawah tanah rumah itu. Tahu-tahu, patung yang dikatakan bernyawa. Tahu-tahu adalah patung kayu menyerupai wajah orang yang telah meninggal. Biasanya ditempatkan di depan kuburan batu. Yang mengerikan adalah banyak laporan bahwa patung-patung ini berpindah sendiri. Penduduk sekitar mengatakan posisi tangan atau kepala tahu-tahu bisa berubah dari malam ke pagi. Bahkan ada cerita tentang mata patung yang tiba-tiba menangis atau tersenyum. Sejumlah wisatawan mengaku mengalami gangguan aneh setelah memotret tahu-tahu tanpa izin. Benarkah arwah orang mati masih tinggal di dalam tahu-tahu? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang hidup di balik patung-patung itu? Gimana menurut kalian, sob? Pemakaman di tebing menantang kematian. Di Londa dan Lemo ada gua dan tebing yang dipahat menjadi liang kubur. Peti mati diletakkan di celah batu curam, bahkan tergantung di udara. Pertanyaannya, bagaimana orang zaman dulu mengangkat peti berat ke tebing setinggi puluhan meter tanpa alat modern? Tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan teknik mereka. Masyarakat hanya menjawab singkat, ada yang bantu dari dunia sebelah. Beberapa peti mati tua di Gua Londa mengeluarkan suara ketukan pelan setiap malam bulan purnama. Tak ada manusia di dalam gua, tapi suara itu jelas terdengar. Pohon pemakaman bayi. Rahasia hidup yang dipotong awal. Di desa Kambira, bayi yang meninggal sebelum tumbuh gigi tidak dikubur di tanah. Mereka dikembalikan ke alam, dengan cara dimakamkan di dalam pohon tara. Lubang kecil dibuat di batang pohon, jenazah dimasukkan lalu ditutup serat pohon. Ajaibnya beberapa tahun kemudian, pohon itu tetap hidup dan mengeluarkan getah putih mirip susu dari tempat bekas lubang. Masyarakat percaya bahwa pohon ini menyusui roh bayi sampai mereka cukup umur di dunia roh. Desa berhantu. Suara tanpa wujud. Di dekat area pegunungan Toraja ada sebuah desa yang konon ditinggalkan sejak 1990-an karena gangguan roh. Penduduk mengaku sering mendengar suara tangisan bayi, tawa anak kecil, dan suara kerbau mengamuk, padahal tak ada siapapun. Bahkan, wisatawan yang menginap di desa itu hanya bertahan semalam sebelum lari keesokan paginya.
Penduduk setempat menyebut tempat ini sebagai Pasang Peponan, tempat roh berkumpul sebelum pulang ke Puya atau dunia arwah. Cerita pendaki, bayangan di negeri atas awan. Di Lolai, negeri di atas awan yang sering jadi tempat wisata, ada kisah yang beredar dari pendaki. Salah satu rombongan mengaku melihat sosok wanita tua berdiri di tepi tebing, memandang ke kabut. Ketika mereka dekati, sosok itu menghilang, meninggalkan bau dupa dan suara gong kecil dari kejauhan. Cerita lain menyebut bahwa tongkonan tertentu hanya bisa difoto dari sudut tertentu. Jika difoto dari arah lain, hasilnya hitam pekat atau muncul wajah samar di jendela. Kesimpulannya, apakah Tanah Toraja adalah gerbang ke dunia lain? Semakin kita membahas misteri Sulawesi Selatan dan Tanah Toraja, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apakah tempat ini memang menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia arwah? Ataukah semua ini adalah bentuk kebijaksanaan kuno yang belum bisa kita pahami dengan logika modern? Apapun jawabannya, satu hal pasti, Tanah Toraja bukan hanya tempat tapi juga peradaban yang menyimpan rahasia waktu. Terima kasih sob kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.